Rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di hawa yang sejuk-sejuk ngantuk ini, mendung-mendung adem, angine banter ya. Seriwing-seriwing, mocone pedot-pedot malian ya. Alhamdulillah kita dikasih langkah sama Allah Ta'ala untuk kumpul kembali ya. Dikasih hidayah dan inayahnya untuk dibantu kita, dibantu hati kita untuk kangen ke majelis ini, dibantu kaki kita untuk melangkah ke tempat ini, dibantu seluruh anggota tubuh kita sehingga disehatkan sama Allah Ta'ala untuk terus bisa nyari sesuatu untuk kita bawa kembali kepada Allah, untuk kita bawa jadi sangu nggih. Jadi sangu untuk kita memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini ada buktinya nggih. Ndak cuman sekedar omongan saja, ndak sekedar kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusannya, tapi kita menjauh dari perkara-perkara yang membuat kalam itu terrealisasi di dalam diri kita. Kita menjauh dari orang-orang baik yang paling ngerti dengan makna itu. Kita tidak mau dengarkan dari kata-katanya orang yang paling paham tentang makna tersebut. Ini kan berarti cuman omong doang, nggih. Lek jareke abine ulun lek omong tok bagonge ya iso, nggih. La ilaha illallah. Ada kejutan yang ini banter memang. Nggih. Jadi makna itu adalah makna yang sangat dalam. Jadi dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, itu adalah makna yang sangat dalam, adalah makna yang sangat berat, adalah kata-kata yang penuh dengan pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita disuruh bertanggung jawab. Kamu kan orang Islam, ya kudune sholat no. Kamu kan orang Islam, ya harusnya Ramadan puasa no. Kamu kan orang Islam, harusnya berzakat dong dengan hartamu. Kamu orang Islam, harusnya nabung no untuk berangkat haji, untuk berangkat umroh. Ini kalimat la ilaha illallah yang butuh pertanggungjawaban bahkan di atas muka bumi ini. Kita masih hidup, akan banyak hal yang berubah dari diri kita ketika kita mengerti, ketika kita semakin memahami, ketika kita paham makna ini, paham makna itu adalah makna yang berat, paham bahwa kalimat itu adalah kalimat yang sangat berat, di dunia berat untuk ditanggung, di akhirat apalagi. Di akhirat apalagi kita diminta sama Allah Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan bukan cuman amal-amal kita, tapi setiap detik dari waktu kita ditanyai sama Allah Ta'ala, dipakai untuk apa, kamu isi dengan apa, kamu gunakan untuk apa, tujuannya apa, semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita duduk di sini untuk nyari sangu beni iso jawab, sangu biar bisa menjawab dengan jawaban yang paling tepat, yang paling benar, yang paling benar, bukan dengan keangkuhan, bukan dengan kebanggaan, bukan dengan kecongkaan, tapi penuh dengan kerendahan hati untuk memahami makna bahwasanya kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhannya. Di dalam Al-Quran diceritakan sama Allah Ta'ala kisah satu orang yang ditanyai langsung oleh Allah Ta'ala. Wa idh qala Allah Ta'ala li Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ketika Allah Ta'ala nyuruh Nabi Isa itu maju, setelah itu ditanya, ya Isa, wahai Isa, apa benar kamu yang nyuruh kepada umatmu untuk sembah aku dan ibuku menjadi Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka yang pertama kali keluar dari lisannya Nabi Isa adalah subhanaka ya Rabb, maha suci engkau ya Allah.
Maha suci Engkau ya Allah. Ini yang dikatakan pertama kali, bukan pembelaan. Enggak ya Allah, saya enggak kayak gitu ya Allah, saya enggak. Tapi dimulai dengan memuji kepada Allah Ta'ala dengan mengatakan subhanaka ya Rabb, maha suci Engkau ya Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Saya tidak pernah ngomong kepada umat saya kecuali persis seperti apa yang Engkau perintahkan. Ani abudullaha rabbi wa rabbukum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Ini Nabi Isa aja ditanya. Nabi Isa yang seorang nabi, Nabi Isa yang dijaga dari berbagai macam dosa, Nabi Isa yang dijaga dari berbagai macam kesalahan, dikasih skenario terindah dalam kehamilan ibunya, dalam kelahirannya beliau yang sampai diabadikan di dalam Al-Quran, yang sampai ibunya Nabi Isa ini satu-satunya perempuan yang namanya ditulis di dalam Al-Quran, bahkan dijadikan sebuah surat. Jenenge surat Maryam. Namanya perempuan itu, namanya seorang perempuan yang super hebat karena melahirkan seorang laki-laki yang super hebat, yaitu Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa ini loh dicecer kayak gitu. Lah opo neh awake dhewe nggih. Subuhmu piye min? Piye? Duhurmu piye? Duhamu gimana? Siangmu gimana? Soremu gimana? Malammu gimana? Semuanya akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, di sini kita ngaji tentang salah satu kitab dari seorang ulama yang sangat termasyhur, seorang ulama yang bukan cuman pintar di dalam keilmuan saja, tapi juga seorang ahli ibadah yang luar biasa, yaitu Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dengan kitabnya yang bernama Bidayatul Hidayah. Permulaan bagi orang-orang yang melek nyari petunjuk. Permulaan, langkah awal dari seseorang yang menginginkan cahaya. Permulaan, start dari seseorang yang ingin mencari keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 tahun yang lalu, suwi banget gitu. Nah, kita ngajinya kan nggih lama, gitu. Sampai lali ki sampai endi. Saya tadi nggih kondi to Bidayatul Hidayah ya aslinya sampai mana. Tapi yo samar-samar eling-eling lali gitu nggih. Kalau nggak salah kita sampai di dalam pembahasan yang membahas tentang pengisian waktu di kala siang, nggih. Pengisian waktu dari mulai setelah subuh sampai waktu duhur. Di waktu itu antara subuh sampai duhur ini kan ada waktu yang cukup panjang. Ada waktu yang lumayan panjang. Di situ ada berbagai macam hal yang sepatutnya kita jalani, yang sepatutnya kita lakukan di dalam waktu-waktu tersebut. Dikatakan beliau merangkumkan antara waktu pagi ini, antara pagi sampai siang ini, paling tidak kita masuk di dalam wadhifah atau masuk di dalam amaliyahnya 4 golongan. 4 golongan. Yang 1, 2, 3 sudah kita bahas. Muga-muga ndak lali. Yang pertama adalah mengisinya dengan mencari ilmu. Mengisinya dengan mencari ilmu atau segala sesuatu yang berkaitan dengan keilmuan. Nyari ilmu. Kalau kita butuh ilmu, butuh tunjangan ilmu, carane ngaji, yuk kita belajar ngaji. Kalau kita butuh tunjangan ilmu tentang fikih, kita belajar ilmu fikih. Kemis pagi misalkan kita baca Sulamut Taufik. Kalau kita butuh penanaman lebih tentang tauhid, kita belajar ilmu tauhid. Entah itu dari guru secara langsung ataupun lewat buku-buku, lewat buku-buku kita ngaji. Apalagi sekarang zaman media itu istilahnya yang mau kita masukkan ke rumah kita, yang mau kita dengar, yang mau kita saksikan itu bebas, terserah kita maunya apa. Jangan buka YouTube, mau buka apa aja bisa. Makanya guru saya Habib Umar bin Hafid itu sempat mengatakan, beliau pernah mengatakan HP ini HP itu seperti sebuah pisau, seperti sebuah pisau. Tergantung kepada siapa yang megang, tergantung dengan siapa yang memegang dan dipakai untuk apa. Kalau yang megang adalah orang yang ahli di dalam hal tersebut,
pisau, sing megang pian-pian, ninik-ninik, ibu-ibu, emak-emak, dingge ngiris berambang, ya berambange sing diiris, gitu. Lek anak jenengan, nggih, atau cucu pian, umure 3 tahun, 4 tahun, ayo oncek-oncek berambang, ki ladinge. Duduk berambange sing diirisi, drijine. Atau dipakai untuk main-main yang lain yang bahkan bisa kemungkinan besar akan melukai diri mereka. Maka HP atau semua media, nggih, mau itu internet, mau itu TV, mau itu apapun, nggih, yang namanya media terserah kita. Mau kita pakai untuk nyari akhirat atau kita pakai untuk nyari dunia. Nggih, akan kita pakai untuk menyelamatkan kita ke akhirat atau mau membuat kita terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pian buka di situ. Ada ulama-ulama banyak yang naruh ceramahnya di situ. Nggih. Ada mau dengarkan Buya Yahya, silahkan. Mau dengarkan Habib Segaf, silahkan. Mau dengarkan kiai siapa, ustadz siapa, terserah. Nggih. Belajar atau paling enggak luangkan waktu untuk nambah pengetahuan kita di waktu pagi. Nah, dan itu yang paling afdol. Itu amaliyah dari keempat hal ini yang paling afdol adalah nyari ilmu. Kalau ndak mampu nyari ilmu, ndak bisa, ndak punya kesempatan, maka cari amaliyah yang kedua. Apa itu? Melakukan perkara-perkara yang bernilai ibadah. Melakukan perkara-perkara yang nilainya itu adalah nilai ibadah. Dingge ngaji misalkan, dipakai ngaji, dipakai wiritan, dipakai duhaan, dipakai sholawatan, atau kalau misalkan ada rutinan pagi, hataman, diundang hataman di sini, datangi. Jadi melakukan amaliyah-amaliyah yang nilainya itu adalah ibadah. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah melakukan perkara-perkara yang sifatnya itu sosial. Sifatnya itu sosial. Kita diundang orang, ada undangan diundang akikoan, datang. Niatnya apa? Niatnya nyenengin orang yang ngundang, niatnya nyenengin yang ngundang, ngasih hadiah, ngasih selamat, ngasih doa. Ini semuanya perkara-perkara yang kaitannya itu sosial, kaitannya sosial. Atau pian jenengan diajak untuk, yuk Bu, penggalangan dana untuk kita kirimkan ke Semeru, entah itu kita nyumbang pakai uang atau pakai pakaian atau pakai apapun, pakai jasa bahkan, masuk di dalam perkara-perkara yang ibadahnya itu dalam bentuk sosial, saling gotong royong di dalam kebaikan. Lah ibadah yang kedua ini kan kita ibadah individu, sholat, yuk kita tok yang dapat pahala, ngaji, gitu, kita tok yang dapat pahala. Kalau yang ketiga ini lebih kepada orang banyak. Lalu yang keempat, yang terakhir, yang sekarang ini kita bahas adalah al-halatur rabi'ah, keadaan yang keempat dari seorang hamba di waktu tersebut hendaknya mengisinya. Allah taqwa ala dzalik washtaghalta bihajatika iktisaban ala nafsik wa ala iyalik. Maka silahkan menjadikan waktumu di antara pagi sampai duhur itu di dalam mencari nafkah, di dalam mencari nafkah, di dalam nyari harta yang baik, yang halal untuk menunjang keadaan ekonomi keluarga kita sehingga tidak masuk di dalam golongan orang-orang yang mengharapkan, ngarepin bantuan dari orang, apalagi sampai ke minta-minta sama orang. Niatnya kerja bukan untuk memperkaya diri, bukan. Jadi kerja itu kalau di dalam pemahamannya kita, pemahamannya orang-orang yang beriman, pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kerja itu bukan melulu tentang dinar dirham, bukan melulu tentang rupiah, bukan melulu tentang uang per uang, bukan tentang peruangan, tapi tentang nyari posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala lewat pekerjaan tersebut.
lewat pekerjaan tersebut. Rasulullah SAW pernah ketika ngumpul-ngumpul sama para sahabat, ketemu ada satu orang, ada seorang laki-laki lewat di depannya Nabi sambil membawa dagangan yang sangat berat di atas punggungnya. Setelah itu para sahabat ini ngomong di depannya Nabi, mengatakan, ya la'alla dzalika fi sabilillah. Seandainya saja semangat kerja yang ada pada laki-laki tersebut dilakukan di dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Katanya para sahabat, seandainya saja yang istilahnya semangatnya orang ini loh di dalam kerja, kayak misalkan kita ngelihat ada seorang pemuda atau ada seorang laki-laki, ada orang laki kerja giat banget kerjanya. Misalkan dia buka toko, pagi-pagi udah buka, wes resik-resik, diresiki, dagangannya ditoto apik, dagangannya dilengkapi, harganya dimurahkan atau harganya itu distandarkan sama harga pasaran yang ada. Terus tokonya rame, tokonya itu rame, banyak orang beli, banyak orang transaksi di situ, gini-gini dan lain sebagainya. Kan seneng nama mboten ngelihat anak muda yang seperti itu, kan seneng gitu. Ini para sahabat itu karena mereka adalah orang-orang yang sudah tertanam di dalam dirinya itu, halah donyai dingge opo, donyai yo dingge sangu mati, dunia itu istilahnya ketimbang dipakai untuk dagang yang seperti itu, mendingan dipakai untuk ibadah. Ini persepsinya para sahabat. Maka para sahabat itu nanya, la'alla dzalika fi sabilillah ya Rasul. Seandainya saja semangat kerja yang ada pada diri laki-laki tersebut dia pakai semangatnya itu di dalam perang melawan orang-orang kafir. Jawabannya Nabi nopo? Bukan terus Rasulullah itu mengatakan, yo ndak, yo mendingan duhaan, yo mendingan ngaji, yo mendingan sholat, mendingan enggak. Katanya Rasulullah, bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa, katanya Nabi, barang siapa yang kerja untuk menghidupi anak-anaknya, untuk ngasih makan istri dan anak-anaknya, fahuwa fi sabilillah, dia itu sedang di jalannya Allah. Barang siapa yang bersihkan jalan-jalan dengan niatan agar jalan ini bersih, orang-orang lewat di tempat tersebut itu gembira, fahuwa fi sabilillah, dia juga sedang berada di jalannya Allah. Orang yang kerja, apapun pekerjaan mereka, seperti apapun pekerjaan mereka, selama niatnya itu untuk nyari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan yang terbaik karena Allah, bukan karena gaji, bukan karena sangu, bukan ngarepin dari orang-orang, bukan mengharap sesuatu dari orang lain, maka di situ dia sedang berada di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita butuh sama semua pekerjaan, gitu. Kita ini butuh sama semua pekerjaan. Misalkan semua sak kampung kabeh dadi ustad, sing ngrungokne sapa? Gitu. Kalau semuanya bikin pengajian, semuanya bisa bikin pengajian, sing ngrungokne sapa ngian? Yang hadir siapa? Kalau semuanya profesinya, misalkan semua anak muda itu sekolahnya dokter kabeh, pasiene sopo? Kalau semua orang, nah, jadi berarti apa? Berarti kita ini butuh sama semua pekerjaan sekecil apapun. Kita bayangkan aja, misalkan di kampung kita tidak ada orang yang mau kerja sebagai orang yang ngangkuti sampah, bingung napa ndak? Bingung, reget kabeh, sampah numpuk-numpuk. Kalau semua orang ndak mau jadi penyapu jalan, ndak ada orang yang mau nyapuin jalan, reget kabeh kutone. Berarti apa? Jangan pernah meremehkan pekerjaan sekecil apapun. Yang penting halal, yang penting dilakukan dengan cara yang baik, ndak minta sama orang, ndak merendahkan diri di hadapan orang. Maka apapun pekerjaan kita harus berbangga dengan pekerjaan tersebut. Apa kerjane? Tukang adan, bene, gitu. Lek ndak ada tukang adan, sapa sing arep adan? Kalau ndak ada imam masjid, siapa yang mau jadi imam masjid? Kalau ada jenazah, ndak ada yang mau memandikan, siapa yang mau memandikan?
Kalau ndak ada orang tukang gali kuburan, siapa yang gali kuburnya kita? Kalau ndak. Jadi semua pekerjaan itu dibutuhkan, semua pekerjaan itu ada porsi mereka masing-masing, dan memang Allah Subhanahu wa taala bikin keadaan dunia itu seperti itu, diratani sama Allah. Diratani akan ada orang di setiap level, di setiap pekerjaan agar dunia ini tetap stabil. Nggih, akan tetap stabil. Tukang listrik ya wis panggahe. Misalkan kerjaannya jadi tukang listrik ya, yang baik di pekerjaan itu, yang benar di pekerjaan itu, niate sing api-api untuk menghidupi keluarga biar ndak sampai minta-minta. Bayar SPP cukup, nukokne kelambi anak cukup, beras di rumah ada, masakan yang mau dimasak ada. Nggih. Lewat apa? Kalau ndak lewat kerja. Nggih, kalau ndak lewat kerja. Dan Rasulullah mengatakan atyabul amal, pekerjaan yang paling baik itu adalah pekerjaan min amaliyadih, yang terjadi dari kerjaannya dia sendiri. Misalnya dia kerja, nggih, entah itu dagang, entah itu bikin karya, dijual, dapat uang dari situ, itu adalah harta-harta yang paling baik untuk kita kasihkan makan kepada anak-anak kita. Lek dinggeng bayar sekolah, ilmunya yang didapat ini jadi ilmu yang barokah, manfaat. Kalau dipakai untuk makan, makanan yang masuk ini akan bikin dia menjadi anak-anak yang bisa jaga diri dari perkara-perkara yang haram. Ini pekerjaan yang paling baik. Dan kalau kita lihat para nabi-nabinya Allah Ta'ala, para nabi-nabi ini kerjaannya manusia pada umumnya. Nabi Nuh, apa kerjaannya? Tukang kayu, nggih. Nabi Nuh ini loh tukang kayu, profesinya itu sebagai tukang kayu. Di samping tukang kayu, beliau juga mendakwahkan. Dapat wahyu dari Allah Ta'ala disampaikan, dapat wahyu disampaikan. Jadi tidak masalah pian duwe guru, jenengan punya ustadzah gaene jogo toko, tidak masalah. Nggih. Ulun pian moro toko ketemu ulun dadi apa? Tawa kelambi, toko iki, tidak masalah. Nggih. Para nabi-nabi itu juga seperti itu. Nabi Nuh tukang kayu, nggih. Nabi Isa, nggih, Nabi Isa gembalakan kambing. Rasulullah juga pernah gembalakan kambing. Ada yang kerjaannya tukang besi, ada yang kerjaannya tukang jahit. Nabi Allah Daud itu tukang jahit, nggih. Kerjaannya beliau jadi tukang jahit. Bahkan dikatakan Nabi Daud itu setiap kali menjahit, nggih, satu kali jahitan gini baca tasbih 1000 kali. Sekali gini baca tahlilnya 1000 kali, subhanallahnya 1000 kali, alhamdulillahnya 1000 kali. Bayangkan, nggih. Jadi tukang kayu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli. Kuwi klambine sing dipakai sama orang yang ndak pengen zikir jadi pengen zikir. Yang ndak barokah dari baju yang dipakai sama orang-orang seperti itu akan lain dibandingkan bikinan pabrik, dibandingkan bikinannya orang-orang kafir, bikinannya orang Cina. Lebih berkah dari amaliyadih, kerja. Dan itu semuanya harus berproses. Istilahnya harus dimulai dari awal, dimulai dari kecil, dimulai dari sedikit-sedikit. Pertama duwe dagangan telu, payu-payu, nambah lagi jaga dagangannya jadi 55, kuat 5, 6, 7, terus seperti itu sampai besar. Seperti ketika ada seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW sama Nabi dikasih uang 1 dinar. Nggih, 1 dinar itu cukup banyak. Sekarang mungkin sekitar 1 juta atau 2 jutaan. Nggih. Maka dikatakan diterima sama laki-laki tersebut, namanya Urwah. Nggih. Sayyidina Urwah ini dikasih uang 1 dinar sama Nabi. Katanya Nabi, wahai Urwah, belikan dari uang ini 1 ekor anak kambing. Belikan aku 1 ekor anak kambing. Maka dikatakan sama Urwah, si uang 1 dinar itu tadi dibawa sama dia pergi ke pasar nyari harga kambing itu bukan harga jual tapi harga kula. Nggih. Bukan harga jual tapi harga kula. Nyari dia ke pasar grosiran, istilahnya grosiran kambing. Dicari yang harusnya Rasulullah istilahnya pasarannya 1 dinar itu cuma dapat 1 kambing, di pasar grosir dapatnya 2. Dapat 2 kambing. Akhirnya dibelikan 2 kambing sama dia. Dibelikan 2 kambing, di tengah jalan 1 kambingnya ditawak nih sama orang-orang, aku duwe kambing, siapa yang mau beli?
Akhirnya dibeli sama satu orang, dibeli dengan harga 1 dinar. Akhirnya dapat 1 dinar plus sama 1 kambing. Padahal uangnya Nabi disuruhnya beli 1 kambing, gitu. Dibawa ke hadapan Nabi, dikembalikan uangnya Nabi 1 dinar, sak kambingnya. Gitu. Dikembalikan 1 dinar sama kambingnya. Maka sama Rasulullah, loh kan kamu cuma tak suruh beli 1 kambing, lah ini kok uangnya balik plus dapat 1 ekor kambing. Katanya Sayyidina Urwah, ya Rasul, diceritakan, oh saya tadi jenengan nyuruh saya beli kambing. Kalau orang istilahnya persepsinya orang pesuruh, orang yang disuruh ditokongkon tuku kambing, ya wis ditukokne kambing, gitu. Harga itu nggak masalah, wong saya dapat 1 dinar. Tapi akalnya beliau muter, piye carane untuk nyenengkan Nabi sehingga Nabi ini dapat lebih dari apa yang beliau harapkan. Diceritakan tadi tak belikan di pasar grosir, dapat 2, tak jual 1, akhirnya dapat 1 dinar plus seekor kambing. Maka sama Rasulullah dikatakan, barakallahu laka, semoga Allah memberkahi min safqati yadik. Allah Ta'ala memberkahi setiap transaksi yang kamu lakukan. Maka dari perkara kecil tersebut, berkat dari doanya Rasulullah SAW, beliau menjadi salah satu pedagang terkaya di negeri Madinah. Jadi punya uang 1 dinar diputer, 2 dinar diputer, 3 dinar diputer, terus seperti itu. Dan kalau masalah dagang, kerjaan yang paling gampang jare abine ya dagang. Dagang itu apa sih? Dagang itu ya beli di sini, dijual di sini, gitu. Belanja di tempat satu, dijual di tempat yang lainnya dengan keuntungan yang ada. Itu kerjaan yang paling gampang dan paling bawa berkah. Dan bisa dimulai di level apapun. Pian misalkan pengen punya kerja, pengen bekerja, pengen apa ya, modal saya 50.000, bisa ndak dagang pakai 50.000? Bisa. Dodol apa? Dodol aqua. Pian kulaan 2 dus atau 3 dus dijual, atau ditawakne siapa yang mau, ini misalkan kulaannya 750, tak dol 1000 muter. Nanti diputar lagi. Dari mulai kita punya modal berapapun bisa dimulai. Modal saya 10.000. Beli apa? Sesuatu yang harganya 10.000 dijual dengan harga misalkan 12.000 atau 13.000. Punya modal 50.000 bisa, 100.000 bisa, 1 juta bisa, 2 juta, 5 juta. Level apapun, perdagangan apapun, selama kita pengen kerja dan niatnya itu, niate. Yang paling penting itu niat. Niatnya buat apa? Kerja itu buat apa? Untuk nyari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita punya uang banyak, kita bisa berbuat lebih untuk agamanya Allah. Ketika kita punya uang lebih, akan lebih gampang untuk istilahnya jalan, pengen infak di sini, pengen buat ini. Karena kita ini masih hidup di dunia, gitu. Kita ini masih hidup di dunia. Dan apa toh sing ning donya yang ndak bayar itu apa? Ada apa ndak? Ngentut garean sing ndak bayar. Liyane bayar kabeh, semuanya bayar. Mau teleponan, HP butuh pulsa. Listrik ini lampu nyala karena apa? Karena listriknya dibayar. Gitu. Omah iso tuku karpet nggih kathek duit, beli beras ya pakai uang, beli minyak ya pakai uang, semuanya pakai uang. Maka kerjaan di sini masuk di dalam kategori sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan untuk mengisi waktu kita. Kerja umat Islam itu, bahkan Rasulullah mengatakan at-tajiru al-aminu as-saduqu al-muslimu ma'asyuhada ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada yaumal qiyamah. Seorang pedagang pertama. Jadi Nabi Muhammad at-tajiru, seorang pedagang, al-aminu, yang jujur, seorang pedagang yang jujur, as-saduqu, yang sungguh-sungguh di dalam pekerjaannya. Jadi kerja itu serius, ndak kerja saiki kerja sesuk ora, sok emben ora, sok embeneneh kerjone, sok embeneneh ndak kerja. Jadi lek mek kerja, lek ndak
Nah, ini nggak mungkin berhasil ini. Orang yang kayak gini, at-tajiru al-aminu as-saduqu, jujur di dalam muamalahnya, jujur di dalam perkataannya, baik di dalam perkataannya, at-tajirul aminu as-saduqu. Dan yang keempat, al-muslimu, dan dia adalah seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala, ma'an nabiyina wasyuhada. Nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama para nabi, bersama para ahli sidik, bersama para syuhada di hari kiamat. Sopo sing ndak milik? Masuk di dalam golongan 4 ini. At-tajiru al-aminu as-saduq. Syaratnya nih, pedagang ini bukan berarti sing duwe toko. Ndak. Kerja dalam hal apapun, mau itu dagang, mau itu yang diperdagangkan adalah jasa, jasa, misalkan mijet, saya punya keahlian memijat, saya bekerja dengan pijatan saya, habis itu digaji sama orang, dikasih mijet satu orang dikasih 20.000 atau 30.000 misalkan. Nah, ini namanya pedagang, at-tajiru al-aminu, dan dia amanat, janjinya datang jam berapa, datangnya janjian jam 9, datang jam 9 beneran, sampai jam berapa, sampai jam 10. Jadi omongannya ini bisa dipertanggungjawabkan. Kerjaannya juga, kalau muamalah utang, karena orang dagang ini kan biasa gitu, utang piutang, tak gowo dhisik dagangane. Itu jujur di dalam muamalahnya dia bersama manusia. Wal muslimu, dan yang keempat adalah orang Islam ma'asyuhada yaumal qiyamah. Bahkan Rasulullah pernah menceritakan di hari kiamat itu ada seorang laki-laki yang masuk ke alam akhirat itu tidak bawa amal kebaikan sama sekali. Tidak bawa amal kebaikan sama sekali. Amalnya dia yo sing wajib-wajib tok. Salate yo salat cuman 5 waktu aja. Puasanya ya cuman puasa Ramadan saja. Zakate yo mek zakat fitrah tok, cuman zakat fitrah sama zakat malnya dia 2,5% itu istilahnya mek sing wajib-wajib tok sing dilakoni. Setelah itu ndak ada punya tambahan amal yang lainnya. Yo ndak duwe pahala duha, yo ndak punya pahala tahajud, ya ndak punya pahala infak, ndak punya, Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya malaikati manir rajul, ya wahai malaikatku, ini orang ini siapa? Orang ini siapa? Ini laki-laki ini adalah pedagang, ya Allah. Orang ini adalah seorang pedagang. Laisa fi yadihi amalun qat. Dia ndak bawa kebaikan lebih sama sekali. Mek sing wajib tok sing dilakoni, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai malaikatku, dia memang adalah seorang pedagang, tapi dia adalah seorang pedagang yang suka, yang suka membantu orang yang bertransaksi dengan dia. Ketika dia berderma sama orang yang sampai orang yang didermain ini tadi nggak ngerti kalau dia itu sedang dikasihi sama pedagang tersebut, fa'ana ahaqqu an atajawazbi, maka aku adalah zat yang lebih dermawan dari siapapun, maka selamatkan dia, masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuman karena apa? Karena dia suka samhan, Nabi Muhammad rahimallahu, Allah Ta'ala merahmati seorang pedagang yang gampang di dalam menjual, dan seorang pembeli yang gampang di dalam membeli, dan seseorang yang istilahnya nyang-nyangan, istilahnya bertransaksi dan gampang di dalam transaksinya. Maka jangan pernah mau diribetkan sama hal-hal. Jadi dagang itu jenengan pian kalau mau dagang dengan cara yang paling simpel, dengan cara yang paling simpel. Istilahnya gini, kita mau jualin orang, kita mau jualan, misalkan saya jualan baju, misalkan saya jualan baju. Requestnya si pembeli ini apa, kita kasihkan. Dan ndak usah pakai embel-embel janji-janji apapun. Demi Allah iki sing paling apik kaine. Iki ora enek cacat. Ini saya beli ini dengan harga sekian, aku orang golek bati akeh-akeh gitu. Enggak usah. Yang gampang di dalam menjual itu orang yang dirahmati Allah. Penjual yang dirahmati Allah. Pembeli yang dirahmati Allah juga gitu. Yang gampang di dalam membeli. Maksudnya piye?
Brambang, regane piro? Berapa sekarang brambang? 100.000 sekilo, nggih. 100.000 sekilo. Dinyang boleh, apa berarti ndak boleh ngenyang? Boleh. Tapi aja angel-angel, nggih. Boleh ngenyang tapi jangan sulit-sulit. Harga 100.000 dinyang 50.000, nggih. Iki bakule apa ora ya? Tingak-tinguk nggih to. Itu buat kulaan aja loh, ndak bisa. Nggih, buat kulaan aja ndak bisa. Jadi yang masuk akal. Misalkan harga pasarannya 100.000, pian arep ngenyang, ya wis 95 ya. Ojo to Bu, ditambahi titik 98, ya wis 98. Yang gampang di dalam bertransaksi. Beli yang gampang, jual juga yang gampang. Nggih. Beli yang gampang dan jual juga dengan cara yang gampang. Ini katanya Nabi Muhammad rahimallah. Allah Ta'ala merahmati para orang-orang yang bertransaksi dengan cara yang semacam itu. Digampangkan aja, jangan sulit-sulit. Nggih. Dan jangan sampai masuk dalam kategori pedagang-pedagang yang suka menjual omongan, jual sumpah, nggih. Jual apalagi sampai ghish itu bohong sama pedagang-pedagang. Itu Rasulullah mengatakan man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang curang di dalam transaksi sekecil apapun kecurangannya dia, maka dia bukan golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah masuk ke dalam satu pasar mau beli buah, nggih. Yang ditaruh atas ini sing api-api, nggih. Iya toh? Biasanya kan gitu. Yang atas ini yang bagus. Terus Rasulullah masukkan tangannya ke bawah, nggih. Ternyata yang bawah bosok-bosok. Katanya Nabi man ghasyana falaisa minna. Yang bikin curang-curang kayak gini ini dia bukan golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang jual pakai omongan, yang dijual ini omongannya dia pakai sumpah. Iki mesti sing paling apik ndak nemu bakalanan. Katanya Rasulullah yang seperti itu memang lebih menjual. Ya toh? Orang yang tawa-tawa kan nggih sing paling payu, sing cerewet iki biasanya banyak transaksi di situ. Tapi katanya Nabi mamhu lil barokah. Tapi transaksi yang seperti ini berkahnya hilang. Nggih. Dia memang mungkin koyoke badine akeh, kayaknya omsetnya itu banyak. Penjualannya itu mungkin lebih laris dibandingkan sing meneng-meneng, nggih, yang enggak terlalu tawa, tapi barokah dari transaksi tersebut dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, nggih. Jadi jual sekedarnya, tawa sekedarnya, nggih. Enggak usah sampai jual sumpah ataupun penawaran-penawaran yang enggak masuk akal. Yang penting yang kita cari adalah berkah dari transaksi-transaksi tersebut. Dan berkah ini yang bakalan istilahnya ngeluarkan perkara-perkara baik di belakangnya. Jadi tidak apa-apa, istilahnya motivasi. Pian punya anak-anak, pian punya cucu-cucu, sudah masuk usia kerja, sudah kuliah atau sudah SMA, ayo kerja, belajar kerja, mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari transaksi yang kecil-kecil, tidak apa-apa. Nah, ini adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Washtaghalta bihajatika iktisaban ala nafsik wa ala iyalik. Dan yang paling utama, kerja tujuannya untuk siapa? Untuk anak istri. Kalau masih punya orang tua sama orang tua. Jadi anak istri orang tua, anak istri orang tua. Ini orang-orang yang harusnya kita nafkahi dengan nafkah yang baik, dengan nafkah yang halal, dengan nafkah yang mengeluarkan mereka dari golongan orang-orang yang mengharapkan bantuan dari orang-orang lain. Waqad salimal muslimuna minka wa aminu min lisanika wa yadik. Sehingga ketika kamu punya penghasilan yang semacam itu, orang lain, orang muslim yang ada di sekitarmu akan selamat, aman dari lisanmu yang meminta-minta dan tanganmu yang menengadahkan tangan. Kamu akan menyelamatkan banyak orang ketika kamu naikkan level ekonomimu. Kalau kita punya penghasilan, maka di situ orang-orang sekitarmu akan selamat dari minta-mintanya dirimu. Wasalimalaka dinak, agamamu juga akan semakin terhormat. Agamamu akan semakin terhormat. Idlam tartakib maksiyah, dan karena di situ kamu akan keluar dari berbagai macam maksiat. Fatanawal bidzalika darajati ashabil yamin, dan masuk di dalam golongannya para ashabil yamin. Idlam takun min ahli taraqqi ila maqamatis sabiqin, walaupun mungkin belum bisa memasukkan dirimu ke dalam golongannya orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang punya
ibadah-ibadah banyak, tapi di situ kamu sudah selamat, selamat di dalam dirimu dan juga agamamu. Wa hadhihi aqallu darajatu fi maqamatid din wa ma ba'daha fahiya min marati'ish syayatin. Dan selain 4 perkara ini, ini semuanya akan masuk di dalam golongan orang-orang yang hari-harinya itu kosong, hari-harinya itu akhirnya ndak ada istilahnya ya ndak enek barokah, ndak ada manfaatnya. Kalau sudah ndak ada manfaatnya, yang masuk di situ adalah perkara-perkaranya setan. Gitu. Lek awake dhewe salat yo ndak, ngaji yo ndak, zikir yo ndak, undangan sosial juga ndak, melakukan amal-amal amaliyah baik-baik bersama orang juga ndak, kerja juga ndak. Akhirnya ngapain kira-kira? Nggih. Yo lek wong senengane ngelihat sinetron yo ndelok sinetron terus gitu. Kalau yang sukanya jalan-jalan, akhirnya jalan-jalan ke tempat-tempat yang ndak bener, jalan-jalan ke tempat-tempat yang ndak bener, gaul sama orang-orang yang ndak bener. Makanya di sini yang ndak masuk di dalam 4 perkara ini fahiya min marati'ish syayatin. Itu akan jadi mereka akan jadi lemparan-lemparannya setan. Mereka akan dilempar-lempar sama setan. Wa dzalika bi antashtaghil wa a'udzu billah bima yahdimu dinak. Karena di situ nanti akan agamamu yang binasa, autu di abdan, atau kamu akan menyakiti orang lain dari hamba-hamba Allah taala. Fa hadhihi rutbatul halikin fa iyyaka an takuna min hadhihi tabaqah. Maka jangan sampai kita masuk di dalam golongan orang-orang yang semacam itu. Jadi ini ajarannya Nabi lengkap, kerja adalah sesuatu yang baik. Bahkan ketika ada seorang sahabat nanya kepada Rasulullah SAW, datang kepada Nabi, dia itu 2 saudara, 2 orang bersaudara. Yang kakaknya ini kerja, buka toko, tokonya rame, tokonya itu rame sekali. Transaksi itu ndak berhenti sampai dia itu capek. Dan ngelihat adiknya ini kerjaannya bangun tidur ke masjidnya Nabi, zikir, sholat, ini itu dan lain sebagainya. Akhirnya setelah itu Rasulullah itu ngadu, harapannya Nabi, ya Rasul, ini adik saya ini diomongi, jangan cuman ke masjid aja, tapi bantuin saya di toko saya itu repot, timbangan yang ngerekrut karyawan, mendingan adik saya, toh dia juga makan dari hasil toko tersebut. Katanya Nabi nopo? Katanya Nabi, loh jangan salah, ramenya tokonya kamu itu berkat dari amalnya adikmu. Karena adikmu yang nyari akhirat, Allah Ta'ala bantu dunianya dia lewat rezekinya itu dilewatkan kepada dirimu. Jadi yang beramal dengan amaliyah akhirat itu adalah perkara-perkara yang baik. Yang beramal dengan amaliyah dunia, istilahnya kerja, pian misalkan sudah ndak kerja tapi ndonga ning omah, salat, duhaan, doakan anak-anaknya biar sukses, doakan anak-anaknya biar rezekinya lancar. Itu adalah salah satu jalan yang paling masuk akal, istilahnya yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Rezekinya orang-orang yang kerja dalam bentuk dunia itu kuncinya ada pada orang-orang yang kerja untuk akhiratnya mereka. Rezekinya mereka dilewatkan orang-orang sekitarnya yang kerja lewat amaliyah dunia. Jadi kerja dunia dibuka jalannya, kerja akhirat juga dibuka jalannya. Jangan sampai kerja dunia tok tapi tidak ngejar akhirat sama sekali, atau ngejar akhirat tok sampai memandang rendah sama orang-orang yang kerjanya itu di dalam perkara-perkara duniawi. Semuanya di levelnya masing-masing, semuanya kembalinya kepada niat dan juga hati masing-masing untuk nyari jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi semuanya disehatkan, mugi-mugi semuanya dilancarkan rezekinya, dikasih rezeki yang halal sama Allah, yang barokah, yang bawa kepada kemanfaatan, yang bawa kepada kecukupan, yang bawa kepada kebaikan-kebaikan baik untuk dunia kita ataupun akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan langkah-langkah kita menuju kebaikan, digampangkan berbuat baik, digampangkan ngomong yang baik, digampangkan mikir yang baik,
digampangkan berprasangka dengan prasangka-prasangka yang baik, sehingga kehidupan kita selalu terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkat itu semua semoga Allah taala mengaruniakan kepada kita kematian yang baik, husnul khotimah di jalannya Allah, dengan cara yang diridhoi oleh Allah, dengan cara yang terbaik dari Allah. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.